Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cayudi, masih di acara Suara Wong Deso. Ini kalau biasanya acaranya ngopot ya, karena banyak orang bertanya dan banyak orang nggak paham ya, apa itu ngopot. Padahal ngopot itu saya ambil dari bahasa Pekalongan, artinya itu orang yang ngobrol nggak dihenti, itu namanya ngopot. Tapi ada yang menyarankan untuk coba cari yang lain ya. Yaudah kalau gitu saya mulai malam ini akan membawakan acara ini dengan judul atau tajuk Suara Wong Deso. Jadi Wong Deso atau orang desa itu juga punya hak ya untuk berbicara, punya hak untuk berpendapat ya, walaupun memang mungkin pendapat saya tidak seperti orang-orang intelek yang di televisi ya. Tentunya ya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya simpulkan, itulah yang saya sampaikan begitu. Oke para sedulur, ya beberapa hari ini ya saya tuh melihat tayangan televisi itu masih ramai sekali, masih hangat sekali tentang Mas Gibran ya. Bagi yang tidak suka tentunya ya itu jurus dinasti itu yang mereka pakai. Tapi bagi mereka yang suka ya ini nggak apa-apa kan begitu ya. Ya coba saya berusaha untuk objektif, saya berusaha untuk ya tidak kesana kemari ya, walaupun tidak ke tengah sekali ya, tapi tetap bahwa apapun tujuan akhirnya adalah untuk membangun negeri ini, untuk membangun bangsa, tentunya kan begitu. Harapan kita kan seperti itu ya. Siapapun nanti yang menang ya, itu tujuannya adalah untuk membangun negeri ini. Kalau saya terjun ke masyarakat ya, yang desa-desa itu mereka tidak tidak begitu ramai atau seheboh di berita. Mereka ya masih saja seperti biasa, ke kebun, ke sawah, bekerja. Malah pada bertanya sama saya, bagaimana kira-kira nanti ya. Saya bilang ya terserah gitu, mau mana aja. Cuman kalau saya pribadi memang siapapun yang jadi, yang penting meneruskan program-program dari Pak Jokowi itu. Kalau pendapat saya pribadi ya, saya tidak mengajak atau mempengaruhi pikiran Anda, tidak. Cuman memang keinginan saya adalah agar adanya keberlanjutan tentang kepemimpinan Pak Jokowi yang kemarin gitu loh ya, karena kita tahu bahwa pembangunan yang dibangun oleh Pak Jokowi itu belum semuanya selesai, masih ada berapa puluh bendungan lagi yang belum selesai ya, karena memang target Pak Jokowi untuk memakmurkan petani itu kuncinya adalah air. Walaupun profesor yang batuknya botak sekalipun, kalau membahas pertanian, yang dibahas itu adalah tentang bagaimana pupuk yang bagus, bagaimana bibitnya unggul, dan tidak membicarakan tentang air, yaitu belum botak banget itu profesornya, insinyurnya itu. Saya sependapat dengan Pak Jokowi bahwa kunci kemakmuran petani adalah air. Nah, bagaimana supaya mendapatkan air? Yaitu dengan membuat waduk, membuat bendungan di setiap provinsi. Bahkan satu provinsi itu ada berapa waduk. Yang penting ada tempat, ada lokasi untuk dibuat waduk. Untuk apa? Untuk memakmurkan petani di tahun-tahun yang akan datang. Nah, ini kalau tidak diteruskan atau dirubah bagaimana caranya, bahaya. Dana yang sudah masuk itu triliunan, kalau tidak diteruskan takutnya mangkrak.
Ini yang bikin, ya bukan cuma saya, pendapat dari masyarakat semuanya seperti itu gitu. Banyak yang berpendapat seperti itu. Kemudian pembangunan IKN itu setiap hari saya mengikuti lewat YouTuber yang bernama Dian Rana ya. Dian Rana itu setiap hari memang beliau mendapat apa ya, semacam kayak ya dia resmi gitu loh, meliput di sana. Jadi setiap hari saya mengikuti channel-channel video-video dari channel dia ya. Jadi untuk pemirsa semua juga silahkan ya menonton Dian Rana ya. Nama channelnya itu Dian Rana. Jadi setiap hari itu dia meliput perkembangan. Jadi saya di sini itu bisa melihat bagaimana perkembangan membuat jalannya, bagaimana membuat perumahannya, bagaimana sekarang udah mulai menanam pohon-pohonnya. Bahkan ada yang pohon harganya itu satu pohon itu seharga mobil Avanza ada ditanam. Demi apa ya? Demi untuk apa ya? IKN itu tampak sejuk kembali. Dan ini pun banyak yang salah paham tentang IKN ini. Ada yang mengatakan membangun ibu kota dengan menghancurkan hutan. Ada yang macam-macam pendapatnya. Ini orang-orang yang hanya bermodalkan sakit hati, tidak melihat langsung ke sana atau mencari informasi, tidak. Nah, kalau saya mendapat informasi dari ya itu perdianan tersebut, bahwa di sana itu adalah hutan industri, bukan hutan belantara, bukan. Hutan industri yang ditanam oleh perusahaan di tanah negara. Setiap 5 atau 6 tahun itu ditebang, sistem ditebang, ditanam. Jadi 1 hektar ditebang, langsung ditanam, maju lagi ditebang lagi, ditanam lagi. Jadi ada semacam kayak apa ya, keberlanjutan, nggak putus gitu. Jadi nanti nyampe sana selesai, pohon di sini udah besar, gitu. Sistem seperti itu. Jadi bukan hutan belantara dihancurkan buat ibu kota, bukan. Dan membuat ibu kota ini pun dilihat posisi embung air itu pun tidak diganggu, dilewati untuk memang tempat air. Jadi tanam lagi pohon-pohon yang asli dari Kalimantan, pohon yang ada di seluruh Indonesia. Itu ya. Dan ada yang belum paham, yaitu silahkan nonton channelnya Dian Rana, ada semua di sana. Kemudian tak kalah menariknya tentang masalah Mas Gibran yang hari ini sampai saya bikin YouTube ini ya, belum mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Nah, ini saya melihat kader-kader PDI itu kalau yang paham politik, dia tidak ngegas di dalam menjawab pertanyaan dari wartawan. Tapi kalau anggota PDI yang ngegas itu ya dia sebenarnya tidak tahu politik tapi tidak sangat mendalam, tidak. Terus ada yang mengatakan sebaiknya itu dipecat aja kalau tidak mau. Loh, tidak semudah itu. Kalau untuk memecatnya mudah, tetapi di sini masalahnya ada kepentingan, itu loh, yang kita tidak tahu. Seandainya PDI langsung mecat, jreng gitu ya, PDI ini akan dicap oleh orang, partai yang baperan. Ini akan mempengaruhi nanti di saat kampanye, akan dipakai jurus oleh lawannya. Dia menjaga ini, gitu loh, satu. Kemudian yang kedua, kalau pendapat saya, seandainya Mas Gibran tetap tidak mengundurkan diri dari PDI, ini justru malah menguntungkan PDI. Memang etikanya, etika berpolitik memang harus mengundurkan diri dari partai yang dia usung dulu, ya partai yang dia naungi dulu, ya, yaitu PDI Perjuangan. Ini etikanya memang harus seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa politik itu jangan lurus. Jadi Pak Ustadz aja, kalau cara pikirnya lurus, nggak usah berpolitik ya. Jadi tokoh agama aja. Karena memang namanya politik ya. Politik itu ya
Intinya itu ada dua, merebut dan mempertahankan. Nah, dua unsur inilah yang selalu dipegang oleh para politikus, ya, merebut dan mempertahankan. Merebut setelah dapat, kemudian dipertahankan sampai 2 periode, bagaimana caranya, kan seperti itu. Dan kejadian ini sebenarnya pernah terjadi dulu waktu Pak Yusuf Kala menjadi wakilnya Pak Jokowi, ya, di periode pertama. Pak Yusuf Kala itu anggota Golkar, sementara Partai Golkar mendukung Pak Prabowo, berseberangan. Tetapi nggak ada ribut semacam ini gitu loh. Entah kenapa kok sekarang ada kejadian seperti yang sama sebenarnya dengan kejadian yang dialami oleh Pak Yusuf Kala, sekarang dialami oleh Mas Gibran. Beliau anggota PDIP, dia mendukung ke Pak Prabowo. Nah, ini kan sebenarnya kasus yang sama, tapi kenapa kok seorang digoreng menjadi rame ini kan, ya karena itu ada pihak yang ya nggak enak saya ngomongnya, tapi ya gimana ya, takut sebenarnya. Karena apa? Pada dasarnya ya, masyarakat Indonesia itu menginginkan ada orang yang bisa meneruskan program Pak Jokowi. Ini 80% masyarakat Indonesia. Bahkan survei yang hari ini, ya, survei hari ini itu mengatakan bahwa Pak Prabowo itu sudah menguasai 10 kota di Indonesia. Pak Ganjar 3 kota, Anies Baswedan 1 kota, yaitu daerah Jakarta, Anies. Sementara Pak Prabowo, ya, ini survei hari ini, ya, setelah menggandeng Mas Gibran, ya, daerah Jawa Barat itu sudah dikuasai suara Prabowo. Banten yang tadinya condong ke Anies sekarang sudah ke Pak Prabowo. Kemudian nyebrang ke Sumatera, ke Lampung, Pak Prabowo, Palembang, Pak Prabowo, Padang, Pak Prabowo, kemudian apalagi tadi ya, Medan juga Pak Prabowo, kemudian di daerah Sulawesi sana itu Pak Prabowo semua. Ya nggak semua, dalam arti 10 kota itu saya lupa, yang 3 lupa tadi saya. Itu. Sementara Bang Anies hanya 1 kota, yaitu Jakarta. Mas Ganjar Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur 3 kota. Itu. Ini survei hari ini. Ya nggak tahu kalau besok berubah lagi, ya itu ya tergantung surveinya nanti bagaimana kan itu. Terus masalah Mas Gibran tidak keluar, ini ada kemungkinan, ini baru kemungkinan ya, bahwa kenapa kok PDIP nggak mau memecat Mas Gibran, karena di sini PDIP ada kepentingan. Seandainya nanti Mas Ganjar itu kalah umpama ya, PDIP masih punya kader, yaitu Mas Gibran. Karena Mas Gibran belum keluar dari PDI. Nah, ini prediksi ya. Kemungkinan seperti ini bisa. Sekarang kalau dilihat dari survei semua lembaga survei di Indonesia, dari Kompas TV, TV One ataupun Metro, itu memang setelah Pak Prabowo mendaftarkan diri kemarin itu langsung melonjak. Urutan pertama sekarang Pak Prabowo, bahkan sudah menguasai 10 kota. Nah, ini kan yang namanya orang mau bertarung kan otomatis hitung-hitungannya kan jelas. Dan menurut pengamat, ya, ini menurut pengamat bukan menurut saya, posisi saat ini siapapun yang kalah, siapapun yang nanti di putaran pertama kalah, yang diuntungkan itu Pak Prabowo. Kenapa? Karena PDI Perjuangan dan Mas Ganjar, ya, dan Bang Anies ini tidak bisa dikatakan bagian minyak dan air itu loh, tidak bisa menyatu. Jadi seandainya nanti putaran pertama Bang Anies yang kalah misalkan ya, putaran kedua
otomatis partainya Bang Anies yang mengusung Bang Anies ini akan lari ke Pak Prabowo, nggak mungkin lari ke PDI. Satu, menguntungkan Prabowo. Seandainya putaran pertama nanti yang kalah Mas Ganjar, maka Mas Ganjar pun akan gabung ke Prabowo, nggak mungkin dia akan bergabung ke Anies. Itu menurut prediksi seperti itu. Jadi enca-enconya itu sekarang tuh sudah memang Pak Prabowo gitu loh di atas. Sekali lagi saya tidak mengarahkan Anda untuk mendukung Pak Prabowo atau mendukung siapa, tidak. Karena posisi saya sekarang pun belum mendukung Prabowo. Saya tidak. Saya nanti ya di ujung-ujungnya pokoknya melihat dulu isi kampanyenya itu nanti bagaimana. Siapa di antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar yang memang betul-betul mau meneruskan Pak Jokowi. Itu dulu nanti. Seandainya yang benar-benar mau meneruskan Pak Ganjar, saya akan pilih Pak Ganjar. Seandainya benar yang akan meneruskan Pak Prabowo, saya akan pilih Pak Prabowo, gitu loh. Kalau untuk Bang Anies memang saya dari awal saya tidak bukan tidak suka, tapi nggak serak aja di hati gitu loh. Nah, soal alasannya ya alasan pribadi, saya nggak bisa itu ya mengungkap di sini. Tapi yang jelas ya kita semua doakan mudah-mudahan ketika calon pasangan ini diparingi sehat selalu, diparingi kelancaran, ya tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan demokrasi kita pilihan nanti di bulan Februari ya, kalau tidak salah, itu berjalan aman, lancar, tidak terjadi kerusuhan atau keributan. Jangan sampai amit-amit ya, jangan sampai. Jadi saya mengajak kita semua untuk ya kita sama-sama doakan ya agar nanti di bulan Februari pas pestanya digelar, pesta demokrasinya berjalan lancar, tidak terjadi apa-apa ya. Itu saya akan segitu. Jadi ya kita ini tidak usah kalau berbeda pilihan tuh nggak usah saling membenci, nggak usah lah. Ini cuma pesta demokrasi, ini cuma pilihan kok ya. Semua ketika pasangan ini ya mohon maaf, Bang Anies sama Caimin, Pak Prabowo dengan Mas Gibran, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, semuanya itu orang baik ya. Semuanya itu ingin memajukan bangsa, memajukan negeri. Tapi tentunya dengan cara masing-masing gitu loh. Kita harus selalu berpikir positif ya. Jangan Quran begini kita benci begini, nggak usah, buat apa ya. Di atas itu baru ngumpul ngopi-ngopi, kita di bawah gelut, kan goblok kita. Nah, makanya itu saya mengajak sekali lagi bahwa janganlah politik ini menjadikan kita berpecah belah. Oke para sedulur, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, dan waktu kita sambung kembali. Sebagaimana biasa, sebagai salam penutup, sampaikan politik dengan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.